Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mams, bunda, kakak, adik, dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kalian semua. Dan kembali lagi bersama aku Mami Channel di acara Share Me, sharing bareng Mami. Sharingnya ala ibu rumah tangga biasa yang ingin berbagi cerita sederhana dan ingin membuat keluarga bahagia di dunia sampai surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke mams dan juga teman-teman semuanya, di acara Share Me kali ini Mami akan bahas bagaimana tips mengelola uang THR agar tidak cepat habis. Nah, di sini Mami juga akan bagikan tips bagaimana buat teman-teman yang tidak terima THR agar bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri seperti halnya teman-teman yang terima THR. Dan juga Mami akan bagikan tips juga bagaimana buat yang gajinya pas-pasan. Jadi untuk informasi selengkapnya teman-teman ikutin video Mami sampai habis ya. Dan di sini yang pertama kali akan Mami bahas adalah bagaimana cara mengelola uang THR. Jadi pada bulan ini teman-teman akan terima gaji double, yaitu dari gaji bulanan dan juga dapat uang THR. Tetapi banyak juga yang mengeluh sebelum lebaran uang THR itu sudah habis. Nah, uangnya itu kemana gitu ya. Terus juga uang gajiannya itu sudah menipis gitu ya mams. Jadi teman-teman itu harus cari tahu dulu permasalahannya itu di mana. Apakah kita itu sering jalan-jalan ataukah sering berbelanja barang-barang yang kurang dibutuhkan. Nah, setelah kita cari tahu apa sih penyebabnya, kenapa uang THR cepat habis sebelum waktunya. Nah, Mami selalu sarankan ya di video-video Mami sebelumnya bahwa setiap terima gajian itu lebih baik kita buat budgeting terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan ya apa saja pengeluaran selama 1 bulan. Misalnya ada tagihan, bayar hutang, ataupun untuk biaya sekolah anak dan sebagainya. Itu kita tuliskan semuanya ya mam, termasuk untuk belanja bulanan dan juga untuk biaya makan. Nah setelah kita tuliskan ketika terima gaji ya itu uangnya harus kita sendirikan, harus kita pisahkan sesuai dengan pos-pos yang sudah kita tuliskan tadi. Nah di sini Mami akan kasih saran ya buat teman-teman dan juga mam semuanya ketika nanti sudah terima gaji dan juga uang THR. Nah biar aman itu harus kita pisahkan ya antara uang gajian dan juga uang THR. Jangan sampai uangnya itu kita campur ya mam, karena nanti kita akan merasa bahwa wah uang saya masih banyak, berarti masih bisa dong buat jalan-jalan dan sebagainya. Padahal untuk kebutuhan sendiri juga masih banyak, belum lagi untuk bayar zakat, terus juga kasih orang tua, untuk sedekah pada sanak saudara, dan juga untuk bayar cicilan, bayar kredit, bayar hutang dan sebagainya. Nah sebelum kita berbelanja itu kita harus pertimbangkan dulu apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak ya mams. Karena di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri itu marak sekali kita jumpai di mall ataupun di toko itu banyak sekali yang menawarkan barang dengan harga diskon ataupun promo. Nah kalau memang barangnya itu tidak kita butuhkan ya kita tidak usah beli meskipun diskon 50% misalnya ya, sedang cuci gudang gitu ya. Nah itu sebenarnya hanya trik marketing aja untuk menarik minat pembeli gitu ya mams. Jadi kita harus bisa memprioritaskan mana sih yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang masih bisa kita tunda pemenuhannya seperti itu.
Dan langsung saja sekarang Mami akan bagikan tips bagaimana cara mengelola THR buat teman-teman yang nanti akan terima THR. Nah, di sini kita harus mengurutkan dari skala prioritas yang paling penting terlebih dahulu ya Mams. Jadi yang pertama itu adalah kita gunakan untuk membayar zakat. Jadi setelah kita terima THR, kita harus mengalokasikan dana untuk membayar zakat ya Mam. Karena untuk membayar zakat fitrah itu hukumnya wajib ya Mam, bagi setiap muslim baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, tentunya buat mereka yang mampu ya Mam. Dan di sini selain untuk membayar zakat, kita juga harus mengalokasikan dana untuk bersedekah atau berbagi angpau ya. Kalau lebaran kita bagikan kepada orang tua, kepada sanak saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena momen seperti inilah kesempatan kita untuk berbagi kepada sanak saudara maupun kepada keluarga ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengalokasikan biaya untuk mudik lebaran ke kampung halaman. Tapi sepertinya untuk tahun ini kita belum bisa mudik ya Mam. Jadi untuk biaya mudik ini bisa kita alokasikan ke pos yang lainnya. Misalnya kita masukkan ke dalam tabungan atau kita gunakan untuk dana darurat. Misalnya nanti sewaktu-waktu kita butuhkan, jadi bisa kita gunakan ya Mam. Dan selanjutnya kita juga harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan lebaran seperti untuk membeli baju baru, terus juga untuk membeli kue lebaran ataupun untuk menghidangkan masakan untuk lebaran nanti. Nah, kita harus berbelanja sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan atau kita buat tadi ya Mam, agar nantinya kita tidak over budget. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mengalokasikan sebagian dari uang THR sebanyak 20% atau sampai 25% itu untuk ditabung atau digunakan untuk investasi ya Mam. Dan selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, tips dalam pengelolaan THR buat teman-teman yang mungkin punya hutang ataupun punya cicilan. Nah, bisa tuh ya digunakan uang THR sebagian untuk membayar hutang ataupun cicilan tersebut. Lalu selanjutnya bagaimana buat teman-teman yang tidak terima THR? Nah, di sini Mami kasih tips ya, dan ini bisa dilakukan di lebaran berikutnya ya Mams. Jadi buat yang tidak terima THR itu kita harus sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya Mam, untuk biaya lebaran atau biaya selama Hari Raya Idul Fitri, dari biaya mudik sampai untuk beli baju baru, untuk beli kue dan sebagainya ya, untuk bagi-bagi ke orang tua dan juga untuk bagi-bagi ke sanak saudara. Nah, di sini tipsnya dari Mami buat yang tidak terima THR, di setiap terima gaji itu kita harus mengalokasikan dana untuk tabungan Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu bisa dilakukan selama 10 bulan ke depan ya Mam. Jadi punya waktu selama 10 bulan untuk mengumpulkan tabungan Idul Fitri yang bisa kita gunakan untuk lebaran tahun depan. Lalu bagaimana dong Mami buat yang hanya terima gaji pas-pasan dan tidak bisa menabung untuk Hari Raya Idul Fitri? Nah, haruskah hutang ataupun cari pinjaman? Ya, kita harus merayakannya sesuai dengan kemampuan ya Mam. Jadi ya kalau kita bisanya merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sederhana, ya kita harus rayakan dengan sederhana saja. Karena untuk beli baju baru, sepatu baru itu bukan suatu hal yang wajib dilakukan begitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keuangan, dengan kemampuan yang kita miliki, dan harus banyak-banyak bersyukur. Lagi pula Hari Raya Idul Fitri itu kan hanya sebentar saja ya Mam. Lagi pula juga bukan ajang untuk berpesta. Nah, buat apa cari pinjaman hanya untuk membeli baju baru yang nantinya akan memberatkan di pengeluaran bulan berikutnya. Yang penting kita harus bisa mengambil makna dari Idul Fitri itu sendiri.
bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan, dan kembali lagi ke fitrah untuk lebih bertakwa dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu tadi beberapa tips dalam mengelola uang THR buat yang terima THR dan tidak terima THR ataupun yang gaji pas-pasan. Nah, semoga tips yang Mami bagikan di sini dapat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk beri dukungan kepada Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar Mami semakin semangat buat upload video-video selanjutnya. Akhirnya sekian dulu. Sebelum berpisah, Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Mam.